Perkenalkan, saya Jan Ginting. Di video ini saya akan membahas ujian akhir semester Universitas Prima Indonesia Prodi Teknik Informatika. Untuk NIM saya sudah tertera dalam file PDF nantinya. Untuk mata kuliah saya yang masuki adalah sistem digital. Kelasnya TI 1 pagi B dan dosen pengampunya adalah Pak Ahmad Ridwan STM SI. Pada saat ini saya akan mengambil studi kasus 3 yang berjudul Flip-Flop D pada sistem penyimpanan data sensor. Flip-Flop D pada sistem penyimpanan data sensor, sebuah sistem akuisisi data sederhana membutuhkan D flip-flop untuk menyimpan data keluaran sensor setiap pulsa clock diterima. Pertanyaan 1. Jelaskan fungsi D flip-flop dalam sistem penyimpanan data digital. 2. Buat tabel kebenaran D flip-flop dan jelaskan hubungan antara input D dan output Q. 3. Buat rancangan rangkaian simulasi D flip-flop yang menunjukkan proses penyimpanan data berbasis clock. Hal yang pertama kita lakukan adalah analisis rangkaian flip-flopnya menggunakan D flip-flop. Inputnya adalah D flip-flop dan clocknya, dan outputnya Q, T, dan Q inverse. Tujuan dan peran flip-flop merupakan flip-flop yang paling sederhana dengan hanya satuan input data D dan output Q yang akan mengikuti nilai input D pada setiap pulsa clock. D flip-flop juga dikenal sebagai delay flip-flop karena dapat menunda data sebesar satu clock pulse saja, dan cara kerjanya adalah bila D sama dengan 0 dan Q sama dengan maka Q sama dengan 0 dan D sama dengan 1 maka Q sama dengan 1. Tapi untuk output Q selalu mengikuti input D pada rising edge clocknya, artinya dia akan mengikuti bila sudah ada tombol inputan dari D sendiri. Untuk rumus persamaan karakteristiknya itu adalah sama dengan JK flip-flop karena Q tambah T tambah 1 sama dengan D. Maka D itulah sebenarnya karakteristik dari JK flip-flop itu sendiri. Menentukan jenis dan karakteristik flip-flop. Jumlah input 1, fungsi clocknya 4, dan outputnya ada QT dan Q inverse 0 dan 1. Analisis logika rangkaian. Tentukan kondisi awalan. Jika input D 0, kondisi ini reset, maka Q sama dengan 0 dan Q inverse sama dengan 1 atau kembali di reset. Jika input D 1, kondisi ini set, maka Q sama dengan 1 dan Q inverse sama dengan 0. Berikutnya, mari kita analisis clock pulse-nya. Dengan kondisi awalan Q sama dengan 0, input yang digunakan 0,1. Jika Q sama dengan 0, kondisi ini adalah reset, maka output QT sama dengan 0 dan Q inverse sama dengan 1 karena tidak ada input dari awal. Jika Q sama dengan 1, kondisi ini adalah set, maka outputnya adalah QT sama dengan 1 dan Q inverse-nya sama dengan 0. Untuk tabel kebenarannya adalah kita memiliki 4 buah percobaan dari 1, 2, 3, 4, maka D-nya adalah 01, 01. Maka bila menyesuaikan dengan huruf tadi di awal, konsep awal dan analisisnya tadi, maka bila kita tidak memiliki input pada saat ini, maka Q-nya akan ada nyala 1 dan akan satu lagi dinolkan, maka dia akan menjadi reset. Dan bila ada 1, maka QT-nya adalah 0 dan QT inverse-nya sama dengan 1, maka itu menjadi set. Dan seterusnya juga seperti itu. Perancangan rangkaian simulasi menggunakan aplikasi ini. Saat ini kita akan menggunakan Logitech 4 gerbang logika NAND, 1 gerbang logika NOT, 1 input dan 1 clock dan 2 output Q. Kondisi awal Q sama dengan 0. Jika output Q sama dengan 1, maka artinya output Q menyala. Input, jika input berubah atau tidak. Output tidak terpengaruh jika clock dalam keadaan tidak aktif. Clock, jika clock aktif, D flip-flop akan membaca inputan dari D. Output, kondisi awal Q adalah 0 saat itu diubah ataupun ditekan ataupun dilaksanakannya suatu perintah pada saat D, maka Q menjadi 1, yaitu outputnya Q menyamati dan sebaliknya. Tetapi untuk output QT dan Q inverse ditentukan oleh kondisi D. Apakah hasilnya reset, set sesuai dengan tabel kebenaran seperti di atas? Apakah kita akan memasukkan inputnya 0 atau 1 di D? Karena kan inputnya cuma 1 dari D dan clock. Clock ini hitungannya sudah berbasis mesin. Kesimpulan, rangkaian D flip-flop berhasil disusun tanpa menggunakan D flip-flop siap pakai, melainkan menggunakan gerbang logika kombinasi, yaitu gerbang NAND dan NOT, seperti yang sudah kita
jabarkan tadi di atas. Rangkaian ini menghasilkan nilai menggunakan dua kondisi, yaitu reset, set dengan menyesuaikan dengan kondisi sebelumnya. Ini berikut adalah gerbang rangkaian simulasi. Ada di sini. Seperti yang tadi dibilang, ada 4 NAND, satu gerbang logika NOT. Ini 4 NAND dan ini 1 NOT, ataupun bisa dibilang inverse. Mari kita lihat untuk simulasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi Livewire. Seperti yang kita bilang tadi, ini adalah NOT, 4 buah NAND, 2 input, 2 buah output, dan 1 input dan 1 clock. Maka seperti yang tadi kita bilang, bila inputnya 0, maka QT sama dengan 0 dan Q inverse nya 1, karena dia pebalik. Bila kita memasukkan 1, maka QT nya sama dengan 1 dan Q inverse nya sama dengan 0. Begitu juga sebaliknya, kembali lagi kita buat. Dia akan selalu mengingat bahwa akan ada selalu di Q inverse untuk memasukkan kembali nilainya tadi. Jadi bila kita memasukkan nilai kembali, maka di QT akan selalu menjadi 1. Di Q inverse akan selalu akhirnya 1 bila tidak ada input dari D. Sekian video yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf bila ada sekurang-kurangnya, dan inilah akhir dari video saya. Terima kasih.